Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki dari kelas akuntansi 5A dengan nomor NIM 22320917. Di sini saya akan membahas mengenai analisis bisnis. Pada pembahasan kali ini terdapat dua subbab, yaitu pengenalan analisis bisnis serta jenis-jenis analisis bisnis. Untuk pertama, ada analisis bisnis. Menurut K.R. Subramanyam, John J. Wilt dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan, analisis bisnis merupakan analisis atas prospek dan risiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis. Analisis bisnis membantu pengambilan keputusan dengan menstrukturkan tugas analisis melalui evaluasi atas lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta posisi dan kinerja keuangannya. Kemudian, menurut James Cadell, Deborah Paul, and Paul Turner pada tahun 2014, dalam bukunya yang berjudul Business Analysis, menyatakan bahwa analisis bisnis adalah praktik yang bertujuan memahami kebutuhan bisnis serta mengidentifikasi solusi yang memungkinkan peningkatan kinerja, pengembangan proses, serta pencapaian tujuan strategis. Selanjutnya ada komponen umum. Menurut Subramanyam dan Wilt pada tahun 2010, terdapat 4 komponen umum analisis bisnis, yaitu analisis lingkungan bisnis dan strategi, yaitu melibatkan penilaian terhadap kekuatan ekonomi, industri, serta kebijakan bisnis yang mempengaruhi perusahaan. Yang kedua, ada analisis akuntansi, yaitu memeriksa kelayakan laporan keuangan dengan menggunakan berbagai teknik analisis. Kemudian ada analisis keuangan, yaitu mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan melalui indikator-indikator seperti rasio keuangan. Kemudian ada analisis prospektif, yaitu meramalkan kemungkinan peristiwa di masa depan untuk membantu pengambilan keputusan. Berikutnya ada jenis-jenis analisis bisnis. Terdapat 3 jenis analisis bisnis, yaitu analisis horizontal. Menurut Charles H. Gibson dalam bukunya yang berjudul Financial Reporting and Analysis pada tahun 2010, analisis horizontal juga dikenal sebagai trend analysis, membandingkan elemen-elemen dalam laporan keuangan seperti laporan laba rugi atau neraca dari tahun ke tahun. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana angka-angka keuangan berkembang dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, and Trends, yaitu menurut Kashmir pada tahun 2018, analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi faktor internal atau kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal atau peluang dan ancaman yang mempengaruhi bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk membantu perusahaan dalam merumuskan strategi berdasarkan keunggulan kompetitif dan kondisi pasar. Kemudian ada analisis tren. Menurut Brele, R.A. and Mayres, S.C. dalam buku yang berjudul Principles of Corporate Finance pada tahun 2018, analisis tren membantu manajemen dan investor untuk melihat perkembangan kinerja perusahaan dan membuat proyeksi untuk masa depan berdasarkan pola historis. Analisis tren juga melibatkan evaluasi data keuangan selama beberapa periode untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan atau penurunan dalam pendapatan, biaya, serta laba. Berikutnya ada kegunaan lain dari analisis bisnis. Yang pertama yaitu penyusunan anggaran. Menurut Horngen, Sandem, dan Stratton dalam buku yang berjudul Introduction to Management Accounting pada tahun 2019, analisis laporan keuangan membantu perusahaan dalam menyusun anggaran dengan lebih akurat. Dengan memahami pengeluaran dan pendapatan historis, perusahaan dapat membuat proyeksi yang lebih realistis untuk periode mendatang. Yang kedua ada deteksi kecurangan. Menurut Ray Z dalam buku yang berjudul Financial Statement Fraud, Prevention and Detection pada tahun 2019, melalui analisis laporan keuangan, perusahaan dapat mendeteksi anomali atau ketidakcocokan yang mungkin menunjukkan adanya kecurangan.
Ini penting untuk menjaga integritas laporan keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.